Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Inas Auliadillah bersama rekan saya Mafaja. Kami mahasiswi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon semester 6. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan beberapa poin penting terkait bahan tambahan pangan pengawet atau preservatif. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, terlebih dahulu kita mengenal apa itu BTP. Bahan tambahan pangan atau disingkat BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, BTP adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Penggunaan BTP berdasarkan kelompok, jenis, dan kode internasional nomor sistem atau INS di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Peraturan BPOM tersebut mengelompokkan BTP menjadi 27 kelompok, di mana salah satunya yaitu bahan pengawet atau preservatif. Pengawet atau preservatif adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk pangan dengan mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan pangan akibat aktivitas mikroorganisme. Adapun tujuan atau alasan ditambahkannya bahan pengawet ke dalam pangan, yang pertama yaitu untuk memperpanjang masa simpan produk pangan, yang kedua untuk mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba perusak pangan, yang ketiga meningkatkan kualitas pangan, yang keempat menghemat biaya produksi pangan, dan yang kelima menghindari kerusakan dari faktor lingkungan seperti kelembaban, cahaya, dan suhu. Manfaat pengawet. Manfaat yang paling terlihat dari pengawetan adalah perpanjangan masa simpan produk. Dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menghindari oksidasi, produk pengawetan dapat tetap segar dan layak konsumsi lebih lama. Ini bukan hanya mengurangi pemborosan makanan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan di tingkat global. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengawet. Jenis BTP pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri dari asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, sulfit, nisin, nitrit, nitrat, asam propionat dan garamnya, serta lizozim hidroklorida. Data tersebut diambil atau dikutip dari Perka BPOM nomor 36 tahun 2013 pasal 3 tentang jenis dan batas maksimum BTP pengawet. Adapun batas maksimal atau dosis penggunaan BTP pengawet dari asam sorbat dan garamnya dapat kita lihat pada tabel yang ada di sebelah kiri, di mana terdapat 3 kolom yaitu nomor kategori pangan, dan batas maksimum dalam satuan miligram per kilogram. Untuk kategori pangan, susu yang digumpalkan dengan enzim renin, batas maksimumnya yaitu sekitar 1000 mg per kilogram. Kemudian kategori pangan krimer minuman bukan susu, batas maksimumnya yaitu sekitar 200 mg per kilogram. Selanjutnya yaitu keju olahan, batas maksimumnya yaitu sekitar 3000 mg per kilogram, dan seterusnya. Data tersebut diambil dari Perka BPOM RI nomor 36 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP pengawet. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dampak pengawet terhadap kesehatan. Jadi pengawet ini dapat dikategorikan menjadi bahaya apabila kita mengonsumsinya secara berlebihan. Adapun dampak pengawet terhadap kesehatan itu yang pertama alergi dan hipersensitivitas, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga potensi karsinogenik, yang keempat itu ada gangguan sistem saraf, yang kelima gangguan hormon dan metabolisme serta efek dari kardiovaskular. Nah, di sini saya
akan membahas mengenai studi kasus yang kami ambil, yaitu dengan judul dampak natrium benzoat dan kalium sorbat pada kesehatan anak. Jadi, natrium benzoat dan kalium sorbat adalah dua pengawet umum yang digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman. Contohnya seperti soda, jus, dan makanan olahan lainnya. Nah, kedua pengawet ini dikenal efektivitas dalam mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Namun, ada kekhawatiran mengenai efek sampingnya terutama pada anak-anak. Nah, sesuai penelitian dalam sebuah studi yang ditertibkan dalam jurnal Food Additive dan Contaminants, meneliti efek konsumsi natrium benzoat dan kalium sorbat pada anak-anak sekolah dasar di sebuah kota di Eropa. Nah, jadi penelitian ini melibatkan 300 anak berusia 7-10 tahun yang secara acak dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok eksperimen yang mengonsumsi minuman dengan natrium benzoat dan kalium sorbat, dan kelompok kontrol yang mengonsumsi minuman tanpa pengawet. Di sini hasil dari studi kasus yang dilakukan itu bagian perilaku anak-anak di kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan signifikan dalam gejala hiperaktivitas dan gangguan perhatian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Gejala ini mencakup kesulitan berkonsentrasi, gelisah, dan juga perilaku impulsif. Kalau misalkan dari segi fisiknya, beberapa anak di kelompok eksperimen mengalami gangguan pencernaan seperti sakit perut ringan dan mual. Meskipun gejala ini tidak parah dan hilang setelah penelitian konsumsi minuman dan yang mengandung pengawet. Kalau misalkan dilihat dari performa akademik, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di kelompok eksperimen menunjukkan penurunan performa akademik yang kecil namun signifikan, yang dikaitkan dengan peningkatan gejala hiperaktivitas dan gangguan perhatian. Nah, dapat disimpulkan dari studi kasus yang kami ambil ini adalah studi kasus ini menunjukkan bahwa konsumsi natrium benzoat dan kalium sorbat dapat berpotensi menyebabkan peningkatan gejala hiperaktivitas dan gangguan perhatian pada anak-anak. Meskipun gejala fisik tidak parah, efek pada perilaku dan performa akademik menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan pengawet ini dalam produk yang sering dikonsumsi oleh anak-anak. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan yang kami ambil dari bahan tambahan pengawet dalam pangan. Yang pertama, bahan pengawet adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi. Penggunaan pengawet sendiri bertujuan untuk memperpanjang masa simpan produk, menjaga kualitas, serta mencegah pembusukan. Yang kedua, secara keseluruhan, bahan pengawet sangat penting dalam industri makanan dan farmasi. Tetapi penggunaannya harus dilakukan secara bijak dan sesuai dengan regulasi untuk memastikan keamanan konsumen. Di sini kami juga lampirkan daftar pustaka yang kami ambil. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.